Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang saya banggakan, selamat datang dalam pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif pada kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor. Pada kali ini, topik yang akan kita bicarakan adalah hand power tool. Bersama saya Abdullah Syafiq sebagai pengganti dari Bapak Guru Muhammad Ahsanuddin SPDT. Pada kali ini kita mempunyai dua kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan penggunaan perkakas bertenaga hand tool. Yang kedua, mengoperasikan perkakas bertenaga hand tool. Kali ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian alat perkakas bertenaga. Yang kedua, memahami macam-macam alat perkakas bertenaga. Yang ketiga, memahami teknik penggunaan alat perkakas bertenaga. Yang keempat, cara menggunakan alat perkakas bertenaga. Oke, jadi kita masuk kepada pengertian power tool atau peralatan bertenaga. Peralatan ini adalah peralatan yang bersumber tenaganya tidak dari manusia, tetapi tenaga listrik atau tenaga pneumatis atau angin. Jadi tenaga listrik dan udara digunakan sebagai power untuk menggerakkan tools-tools yang ada. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, power tools mempunyai dua klasifikasi yang sudah disebutkan. Yang pertama menggunakan tenaga listrik, yaitu ada bor, gerinda. Yang berikutnya adalah menggunakan tenaga angin, yaitu impact, air ratchet, air chisel, dan blowgun. Oke, kita masuk kepada mesin bor. Mesin bor adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang, alur, dan bisa untuk memperluas dan menghaluskan suatu lubang secara presisi dan akurat. Seperti ini gambarnya. Macam-macam bor yang biasa digunakan, yang pertama adalah bor cordless atau bor tanpa kabel menggunakan baterai sebagai sumber tenaga utamanya. Yang berikutnya adalah bor tangan seperti yang familiar kita gunakan menggunakan colokan listrik. Berikutnya ada bor impact, selain berputar juga mempunyai getaran sehingga cocok untuk mengebor dinding. Yang berikutnya adalah bor angin menggunakan sumber tenaga angin, yang lain menggunakan tenaga listrik, sedangkan ini menggunakan tenaga angin. Yang berikutnya adalah bor duduk agar kita dapat mengebor sesuatu benda bisa lebih presisi lagi. Oke, selanjutnya ada gerinda. Gerinda adalah alat yang berfungsi untuk menghaluskan material tertentu. Selain itu, gerinda juga dapat digunakan untuk memotong dan mengkilapkan permukaan material tertentu. Mata gerinda jenisnya tergantung fungsinya masing-masing, mulai dari fungsi untuk mengamplas, batu atau risbon, hingga kain untuk polishing. Untuk macam-macam gerinda, yang pertama adalah gerinda tangan, biasanya digunakan untuk menghaluskan maupun untuk memotong sesuatu material. Berikutnya, gerinda duduk digunakan sebagai amplas atau untuk menghaluskan sebuah material. Yang ketiga adalah gerinda potong untuk memotong sesuatu benda dengan kuantitas yang banyak. Oke, berikutnya adalah impact wrench. Impact wrench adalah alat yang digunakan untuk mengendorkan baut atau mur dengan sangat cepat. Sedangkan yang berukuran besar digunakan juga untuk mengendorkan baut atau mur yang sangat kencang. Portable impact wrench tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk digunakan dengan penggunaan yang berbeda-beda. Nah, jenisnya ada pistol dan tuas. Yang digambar ini, yang pertama ini berfungsi untuk mengendorkan mur atau baut yang sangat kencang, biasanya untuk shock, dan yang ini untuk mur dan baut. Oke, berikutnya ada air ratchet wrench. Seperti ini gambarnya. Oke, untuk pengertiannya, air ratchet wrench adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan baut dengan cepat. Dengan bantuan alat ini, proses pengencangan baut akan lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Air ratchet wrench ini dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam tugas pada kendaraan sepeda motor. Oke, berikutnya adalah alat yang bernama air chisel. Air chisel adalah alat pahat penggerak udara yang bertujuan untuk memahat benda bekerja seperti jackhammer untuk memecah beton. Seperti ini gambarnya. Nah, tapi untuk alat ini biasanya jarang digunakan dalam perawatan maupun perbaikan pada kendaraan sepeda motor.
Selanjutnya yang sangat familiar adalah blogan. Nah, blogan ini adalah alat yang berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran yang posisinya sulit dijangkau oleh tangan. Cara kerja alat ini adalah dengan meniupkan udara yang bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor ke benda kerja yang ingin dibersihkan, terutama tempat yang sulit dijangkau oleh tangan. Pada blogan terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blogan sedang tidak digunakan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa disampaikan pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Harapannya murid-murid sekalian bisa mencari informasi lebih tentang materi pada kali ini di dalam internet maupun buku-buku yang ada. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan evaluasi dan jangan malu untuk bertanya pada WhatsApp grup yang tersedia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.